billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Tanya Buya. Tentunya hanya di Metro TV. Bicara Ramadan, Ramadan esensinya adalah membersihkan diri. Nah, untuk membahas tema ini, membersihkan diri dan menjaga bagaimana kita bisa terus menjaga keistiqomahan kualitas ibadah yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Nah, sudah hadir bersama kita guru kita Buya Yahya Al-Bahjah yang insya Allah akan membahas tema kita ini dengan luas dan memberikan kesempatan Anda untuk bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Buya kita bisa pertama membersihkan diri kita, menjaga kualitas ibadah kita, dengan tetap mempertahankan identitas kita sebagai umat muslim, Buya. Silakan. Baik, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang harus kita sadari, kita akan sekarang belajar sam'iyat ini, hal yang gaib. Lagi-lagi itu harus kita kukuhkan keimanan kepada yang gaib. Tentang surga, neraka, balasan nanti, agar kita selalu waspada. Ini namanya ilmu akidah. Maka kita harus benar-benar belajar bagaimana kita ini di saat berkeyakinan itu adalah benar. Maka ini mungkin yang akan kita jadikan saat ini adalah, hari ini adalah momen bagi kita untuk merancang perjalanan kita di yang akan datang. Setelah kita membersihkan di Ramadan, kan sudah puasa. Maka sekarang ayo kita melangkah di yang akan datang. Sebetulnya kalau dalam agama kita adanya zakat fitrah dan sebagainya, itu dalam rantau mensucikan jiwa kita kan. Dengan zakat fitrah itu dengan zakat membersihkan jiwa kita. Ada zakat diri kita biar suci. Simbolnya pakai itu selaku hakikat, tapi ada lagi yang perlu kita sucikan, yaitu kita persiap sucikan pemikiran kita dari yang tidak benar. Iman kita yang ada sedikit hal-hal yang mengotori iman kita harus kita bersihkan. Nuktah itu ya, betul, nuktah sauda yang ada di dalam diri kita harus kita bersihkan. Tapi ingat, belajar akidah itu memang kadang hak batil. Tapi kita harus punya rambu-rambu. Ini bukan berarti mencaci agama lain ya. Mungkin saudara-saudari kami yang kaum Kristiani, Hinduis dan yang lainnya, ini ranah keluarga kami. Anda pun di saat Anda membahas tentang agama Hindu, Buddha, Kristen, bebas. Suka Anda sesuai dengan keyakinan. Tapi kami yang beragama Islam tentunya tidak saling mencaci di sini. Caci maki tidak. Agama kami, agama Islam melarang mencaci. Nggak boleh mencaci Tuhannya orang lain, nggak boleh. Tuhan yang diyakini orang lain maksudnya, itu nggak boleh kita mencaci. Maka di sini kami perlu memberikan juga untuk kita bagaimana agar kita yang selama ini kan tampak bahwasanya anda ini berpuasa mengharapkan sesuatu agar selamat di hadapan Allah kan. Tapi di sana tuh banyak rintangan sepanjang perjalanan kita ini. Pertantangan tuh banyak, maka kita harus punya rambu-rambu. Maka pertama kenalilah siapa Anda. Kenalilah siapa Anda. Loh, kalau tidak tahu kita ya akan kemana kan nggak ngerti. Anda ini adalah pedagang di pasar ya, perginya ke pasar kan begitu. Anda ini adalah seorang insinyur ya. Anda seorang apa sih? Ibarat begitu. Kalau kita tahu kita, maka kita tahu fungsi kita. Apa yang harus kita kerjakan. Saya itu seorang apa? Seorang guru matematik yang ngajar matematik. Mengenal diri itu penting banget. Kalau tidak kenal dirinya, orang tidak tahu dirinya, nggak bisa berbuat sesuatu yang manfaat. Dia tidak tahu dirinya, maka kita harus tahu siapa kita. Untuk menjadi orang selamat, nanti kita harus tahu bahwa kita adalah seorang Muslim. Muslim. Dahulu nggak ada selain Islam, Islam saja, nggak ada embel-embel yang lain. Dulu. Ini untuk langkah ke depan ya. Mohon maaf di luar Islam Anda bebas Anda membicarakan, mendiskusikan agama Anda. Kami bicara di keluarga kami, keluarga kaum muslim. Mohon maaf, keharmonisan dalam bernegara ini harus dijaga betul. Artinya jangan gampang tersinggung kalau ada orang mendiskusi tentang agamanya di lingkungannya. Orang Nasrani bahas agama Nasrani di lingkungannya, orang Hindu di lingkungannya, orang Buddha lingkungannya, itu bebas mereka karena mereka punya kewajiban untuk menambahkan keyakinan di agama balmoloknya masing-masing. Kita pun juga demikian. Nah, cuman jangan sampai diadu oleh sebagian orang caci maki, ini enggak. Maka Islam adalah agama yang harus kita yakini, agama yang paling benar. Cuman bersama berjalannya waktu, ada juga mungkin pertukaran budaya atau penetrasi lah barangnya, perembesan pemikiran-pemikiran, sehingga di dalam Islam sendiri mulai ada distorsi, perubahan-perubahan yang
karena berinteraksi dengan yang lainnya. Sehingga perlu di situ ada maka kelompok-kelompok yang keluar dari kelompok yang tepat benar, sehingga perlu lagi dipilah. Sehingga di situ ada setelah Islam turun menjadi Islam ahli sunnati wal jamaah. Di sana banyak kelompok yang lainnya. Tapi yang harus kita pegang ini ahli sunnati wal jamaati. Apa sih ahli sunnah wal jamaah? Adalah satu kelompok yang dengan ciri khas berpegang kepada ahli bait Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita pahami. Identitas pertama adalah Islam. Yang kedua ahli sunnati wal jamaati. Identitas yang ketiga adalah kita harus setelah ahli sunnah wal jamaah ini ternyata melebar juga. Ada ahli sunnah yang perlu dibenahi, diluruskan. Ngaku ahli sunnah tapi kadang tidak ikut manhaj ahli sunnah. Ahli sunnah kan itu ikut sahabat Nabi dan mencintai sahabat Nabi, ahli bait Rasulullah SAW. Maka di sini perlu, makanya ada seorang imam besar dalam madhab kita berakidah yaitu Imam Abu Hasan Asy'ari. Maka di situ ada Asy'ariyah atau Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga setelah Islam harus Islam yang harus kita pilih Islam ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Dan setelah Asy'ariyah Maturidiyah belum, harus kita tahu dari identitas kita. Saya harus Asy'ariyah atau Maturidiyah. Tentunya di sini adalah kalau ada orang mengikuti yang lain, bukan berarti harus salah mereka. Kalau bertentangan dengan yang kita yakini ya salah dong. Kita harus begitu masalah keyakinan kayak gimana. Setelah Asy'ariyah ada nanti namanya Sufiyah. Manhaj tasawuf adalah berakhlak. Setelah Sufiyah, maka sekarang ada Sufiyah diantemi. Padahal sifat bersih hati. Yang terakhir adalah bermadhab. Bermadhab, kalau tidak madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Karena apa bermadhab itu mempermudah? Mungkin kita jelaskan selain masalah bermadhab dan seterusnya. Jadi Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Sufiyah, bermadhab. Seperti itu. Masya Allah. Ini identitas. Anda kita harus tahu bahasanya Anda seperti itu. Jadi istilah yang kalau kita mengenal diri kita jadi lebih paham ke depannya ya Bu ya. Dong. Soalnya begini Bu ya, kalau tadi yang sampaikan Bu ya, saya banyak mendengar orang mengaku ahlul sunnah wal jamaah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa, tadi kan Bu ya mengatakan baru habis Asy'ariyah ada Sufiyah. Ada yang mengatakan dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah, Sufi itu sesat. Nggak benar itu Sufi itu. Nah, tapi nanti kita bahas ya. Sambil kami berikan kesempatan bagi Anda pemirsa untuk bertanya dan juga jamaah yang di sini ya. Kita bahas tentang 5 identitas kita sebagai umat muslim dan bagaimana kita bisa menjaga diri kita untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita dan juga membersihkan diri kita ya dengan pegangan yang tepat. Seperti kata Buya, mengenal diri kita dulu melalui itu. Jangan kemana-mana, tetap ditanya Buya hanya di Metro TV.